Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode penelitian eksperimen di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baiklah, sebelum presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Sri Wahyudi Lubis beserta teman-teman saya, yaitu Diah Wulansari, Cindy Paradiva, Selvi Nurjannah, Sukma Utami, dan Maya Maulija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Adisa Putri akan menjelaskan mengenai pengertian metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode kuantitatif yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan percobaan untuk mencari pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan tertentu terhadap variabel independen atau hasil dalam kondisi yang terkendali. Jadi metode eksperimen ini dapat digunakan dalam penelitian psikologi dan sosial. Frankel dan Whelan tahun 2009 menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi atau membuktikan. Gordon 1996 menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari pengertian eksperimen. Hal ini berarti bila variabel independen yang diubah-ubah nilainya, maka akan mengubah nilai variabel independen. Contohnya, bila nilai insentif dinaik turunkan, maka akan mengubah nilai kinerja pegawai. Dalam metode eksperimen, Criswell tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi kecuali variabel independen atau treatment yang telah ditetapkan. Jadi, berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode eksperimen adalah metode penelitian komunikatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap perlakuan dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan ini agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen agar kondisi dapat dikendalikan. Dalam penelitian eksperimen ini juga menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen ini dilakukan di laboratorium. Dalam penelitian eksperimen ini ada 4 faktor utama, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan banyak subjek. Hipotesis dalam penelitian eksperimen merupakan keputusan pertama yang harus ditetapkan oleh peneliti penguji. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat ditentukan variabel independen, dependen, serta subjek yang akan digunakan untuk penelitian. Jumlah variabel independen atau perilaku bisa lebih dari satu. Jumlahnya itu bisa tunggal atau jamak, bisa kualitatif dan kuantitatif. Contoh variabel kualitatif seperti warna kemasan suatu barang, dan contoh variabel kuantitatif yaitu harga barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya Cindy Paradiva akan menjelaskan berbagai desain penelitian eksperimen. Ada beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu pre-experimental design, true experimental design, factory design, dan quasi-experimental design.
Nah, untuk pre-eksperimental design ini dikatakan pre-eksperimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuk variabel dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independennya. Hal ini tuh terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan simple tidak dipilih secara random. Bentuk pre-eksperimental design ini ada beberapa macam, yaitu ada one shot case study, ada one group pretest post-test design, dan ada intake group compression. Nah, kalau desain one shot case study ini, dia tidak ada pretestnya, jadi treatmentnya itu langsung observasi atau enggak post-test gitu. Sehingga kondisi atau nilai awal variabel dependennya itu nggak diketahui. Nah, kalau dalam desain one group pretest post-test, itu dia ada pretest sama ada post-testnya juga. Jadi, pengaruh treatment dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai post-test dengan pretestnya. Jadi, kalau post-testnya lebih besar dari pretestnya, maka perlakuan berpengaruh positif gitu. Sedangkan kalau dalam desain intake group compression, itu ada kelompok eksperimen atau yang diberi treatment, dan ada kelompok kontrol juga yang nggak diberi treatment. Jadi pengaruh perlakuan ini dia dapat dihitung dengan membandingkan nilai kelompok eksperimen dengan kelompok kontrolnya. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai one shot case study. Jadi desain dalam penelitian eksperimen model ini tuh dapat digambarkan X dengan O lambangnya. Nah, itu yang diberikan variabel independennya itu yang X, yang O itu diberikan variabel dependen atau observasi. Model eksperimennya itu dapat dibaca misalnya terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi. O, hasilnya treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Misalnya tuh gini. Misalnya kita pakai pengaruh alat kerja baru diklat yaitu X terhadap produktivitas kerja perusahaan yaitu O. Observasinya. Terdapat kelompok pegawai yang menggunakan alat kerja baru, kemudian setelah diukur produktivitas kerjanya, pengaruh alat kerja baru terhadap produktivitas kerja itu diukur dengan membandingkan produktivitas perusahaan sebelum menggunakan alat baru dengan produktivitas perusahaan sesudah menggunakan alat baru. Misalnya gini, sebelum menggunakan alat baru, produktivitasnya itu 150 per jam. Terus setelah menggunakan alat baru, produktivitasnya itu naik menjadi 500 per jam. Baik, saya Maya Mauliza akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu ada One Group Pretest Project Design. One Group Pretest Project Post-Test Design terdapat pretest sebelum diberikannya perlakuan. Dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Contohnya adalah O1 kali O2. Nah, O1 itu sebagai nilai pretest atau sebelum diberinya diklat. Nah, O2 sama dengan nilai post-test atau setelah diberikannya diklat. Pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai sama dengan O2 negatif O1. Nah, kelompok yang pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut dengan kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut dengan kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan atau treatment adalah O1 banding O2. Nah, dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji coba. Pakai statistik t-test. Misalnya, kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan pengaruh secara signifikan. Kemudian ada intake group compression. Nah, pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada setengah kelompok untuk eksperimen atau kelompok yang sudah diberikan perlakuan pada eksperimen. Yang kedua, ada setengah untuk kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan perlakuan pada eksperimen. Nah, contohnya nih, terdapat kelompok karyawan di bidang produksi yang setengah dalam melakukan pekerjaannya menggunakan lampu yang sangat terang. Nah, si lampu ini diberi tanda dengan O1. Dan setengahnya lagi dengan lampu yang kurang terang, yaitu diberi tanda dengan O2.
Beberapa minggu diukur produktivitas kerjanya, kelompok mana yang lebih produktif. Nah, jadi pengaruh cahaya lampu terhadap produktivitas kerja yaitu O1 negatif O2. Selanjutnya ada True Experimental Design. Nah, kenapa dikatakan dengan True Experimental Design, yaitu eksperimen yang betul-betul? Karena dalam desain ini, peneliti dapat mengkontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Nah, ciri utama dari True Experimental ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Nah, jadi ciri-ciri utama dari True Experimental ini adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Ada dua bentuk True Experimental nih, yaitu yang pertama Post-Test Only Control Design, yaitu dalam desain ini terdapat dua kelompok masing-masing yang dipilih secara random atau sering disebut dengan R. Nah, pada gambar yang di PPT ini telah diberikan contoh desain eksperimen Post-Test Only Control Design yang lebih operasional. Nah, dalam gambar ditunjukkan bagaimana cara mengambil sampel untuk menguji suatu jenis pelatihan terhadap kinerja guru. Populasinya adalah ada 140 guru. Dipilih 50 guru secara random untuk diberi perlakuan dan 50 guru yang tidak diberi perlakuan. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu R-nya itu dipilih 50 karyawan yang untuk kelompok eksperimen. Kemudian yang kelompok kedua, R-nya itu dipilih secara random sebanyak 50 karyawan untuk kelompok kontrol. Kemudian populasi 140 dengan kesalahan 5%, sampelnya itu 100. Setelah kelompok eksperimen diberi perlakuan, hasilnya dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan, yaitu O1 banding O2. Nah, bila nilai kelompok eksperimen lebih tinggi, maka perlakuan berpengaruh positif, kalau lebih rendah berpengaruh negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pretest process control group design, di mana di dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah O2 dikurang O1 dikurang O4 dikurang O3. Selanjutnya yaitu ada factorial design. Factorial design merupakan modifikasi dari desain True Experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai prestasinya sama, nilai pretestnya sama. Jadi bila nilai pretestnya itu jadi misalnya nih O1 dikurang O3 sama dengan O7. Variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Selanjutnya yaitu ada quasi experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini lebih baik dari pra-eksperimental design.
Kuasi eksperimental design digunakan karena kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Misalnya dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian karyawannya untuk eksperimen dan sebagiannya lagi tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja dan sebagiannya lagi tidak. Untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkanlah desain si kuasi eksperimental ini. Selanjutnya ada time series design. Nah, dalam desain kelompok ini yang digunakan untuk penelitian itu tidak dapat dipilih secara random. Nah, di mana sebelum diberikan perlakuan, kelompok diberikan pretest sampai 4 kali. Nah, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberikan perlakuan. Nah, bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, maka kelompok tersebut dalam keadaan yang tidak stabil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Nah, setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka barulah diberikan treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya ada non-equivalent control group design. Nah, di desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Hanya saja pada desain kelompok ini eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Selanjutnya ada proses penelitian eksperimen. Nah, proses penelitian eksperimen ini secara umum sama dengan penelitian survei. Perbedaan utamanya ini terletak pada desain penelitiannya, di mana penelitian kuantitatif eksperimen berangkat dari potensi atau permasalahan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Nah, permasalahan tersebut selanjutnya dijelaskan dan dijawab dengan teori, di mana jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori akan disebut sebagai hipotesis yang bersifat berpengaruh perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Nah, hipotesis tersebut akan dibuktikan kebenarannya atau percobaan atau eksperimen dengan desain tertentu. Karena itu, peneliti menentukan populasi tertentu. Bila populasi besar, maka peneliti menggunakan sampel sebagai sumber data penelitian. Namun, bila peneliti bermaksud untuk membuat generalisasi terhadap hasil penelitian sampel, maka sampel akan diambil secara random. Ada 2 kelompok sampel, yaitu sampel untuk kelompok eksperimen atau kelompok yang diberi perlakuan, dan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Nah, supaya data yang diperoleh itu valid dan reliable, maka instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, setelah sampel ditentukan dan instrumennya telah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data pada sampel yang telah ditentukan. Nah, setelah data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis. Nah, analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan juga hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data ini akan dilakukan dengan perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, bila nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dan signifikan dari kelompok kontrol, maka treatment atau variabel independen berpengaruh positif. Nah, bila hasilnya sama, treatment tidak berpengaruh, dan bila hasilnya lebih rendah, maka treatment berpengaruh negatif. Nah, kegiatan terakhir dari penelitian adalah membuat laporan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Lubis akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penelitian tesis. Nah, penelitian
Eksperimen untuk pembuatan tesis harus lebih luas, mendalam, dan baru bila dibandingkan dengan penelitian skripsi. Nah, perlakuan yang akan dibuktikan dalam penelitian eksperimen ini untuk membuat tesis minimal ada 2. Nah, pada kelompok sampel yang sama dan penelitian ini bersifat mengembangkan atau inovasi. Nah, pada penelitian ini tidak menguji perlakuan yang telah terbukti di tempat lain. Nah, contoh judul penelitiannya ini yaitu pengaruh intensif variabel atau jam masuk kerja. Nah, pada umumnya kan orang masuk kerja itu ada di masuk pagi, masuk siang, atau malam. Nah, contoh penelitian tesis ini yaitu meneliti produktivitas kerja pada karyawan PT IPAN Manunggal. Nah, apa saja sih yang dapat diteliti dalam penelitian tesis ini? Nah, yang pertama yaitu seberapa tinggi pemberian intensif variabel pada PT IPAN Manunggal. Yang kedua yaitu bagaimanakah pelaksanaan jam masuk kerja karyawan PT IPAN Manunggal. Yang ketiga yaitu seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan PT IPAN Manunggal setelah ada insentif variabel dan perubahan jam masuk kerja di PT IPAN Manunggal. Yang keempat, seberapa besar pengaruh intensif variabel terhadap produktivitas kerja PT IPAN Manunggal. Yang kelima yaitu seberapa besar pengaruh jam masuk kerja terhadap produktivitas kerja PT IPAN Manunggal. Yang keenam, seberapa besar pengaruh intensif variabel dan jam masuk kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja PT IPAN Manunggal. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian disertasi. Nah, penelitian eksperimen untuk pembuatan disertasi harus lebih luas, mendalam, dan lebih baru atau lebih original bila dibandingkan dengan penelitian tesis yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi perlakuan yang akan dibuktikan dalam penelitian eksperimen untuk membuat disertasi minimal 2. Dilakukan pada kelompok sampel yang berbeda dan penelitiannya ini bersifat menemukan atau menciptakan karya kreatif original dan teruji. Nah, yaitu dalam penelitian ini kita dapat menguji perlakuan yang betul-betul baru dan original dari pemikiran peneliti. Nah, contoh judul penelitian disertasi yaitu pengaruh warna pembungkus. Yaitu ada 3 warna dan harga. Harganya itu tinggi, menengah, dan rendah terhadap nilai penjualan barang pada kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam penelitian ini ada rumusan masalah atau pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada peneliti. Yaitu yang pertama, seberapa tinggi sih daya tarik terhadap variasi warna pembungkus barang bagi konsumen. Yang kedua yaitu bagaimana variasi harga yang ditawarkan pada konsumen. Yang ketiga, seberapa banyak jumlah pembeli dari kelompok laki-laki. Dan yang kelima, seberapa besar pengaruh warna pembungkus terhadap jumlah pembeli kelompok laki-laki. Yang keenam, seberapa besar pengaruh warna pembungkus terhadap jumlah pembeli kelompok perempuan. Nah, intinya kita bertanya nah, jadi dalam penelitian disertasi ini kita dapat bertanya tentang seberapa besar sih pengaruh warna, pembungkus, dan harga secara bersama-sama dalam kelompok laki-laki maupun perempuan. Nah, contoh penelitian disertasi yang lain yaitu ada pengaruh air daun salam rebus, buah naga, dan olahraga terhadap kadar gula darah kelompok usia di bawah 50 tahun dan di atas 50 tahun. Nah, jadi dalam penelitian pada judul ini kita bisa dapat bertanya tentang atau meneliti tentang berapa volume air
pada daun salam yang diminum kelompok pada usia di bawah dan di atas 50 tahun. Dan berapa berat buah naga yang dikonsumsi oleh kelompok usia di bawah dan di atas 50 tahun. Juga kita dapat bertanya tentang pengaruh air daun salam rebus terhadap kadar gula darah pada kelompok usia di atas 50 tahun atau di bawah 50 tahun. Dan juga seberapa besar pengaruh buah naga dan olahraga terhadap kadar gula darah pada kelompok usia 50 tahun atau di bawah 50 tahun. Dan juga kita dapat bertanya tentang seberapa besar pengaruh air daun salam dan buah naga secara bersama-sama terhadap kadar gula darah pada kelompok usia di bawah 50 tahun atau di atas 50 tahun. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kehilapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.